ini jadi efektif. Mungkin hasilnya tercapai dengan biayanya bukan hasilnya tercapai dan tepat sasaran. Lalu yang ketiga terkait efisiensi, diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Nah, kalau di sekolah swasta mungkin masih ada iuran atau sumbangan, yaitu sah-sah saja. Namun untuk sekolah negeri kan memang sudah tidak ada lagi seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu yang terkait dengan nomor 4, masih prinsip dasar penggunaan dana BOS, yaitu akuntabilitas. Nah, ini akuntabilitas artinya dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Ini dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis. Jadi nanti kita punya argumen yang tepat untuk mempertanggungjawabkan. Argumennya logis gitu, tidak mengada-ngada, tidak dibuat-buat. Nah, argumen yang logis itu ternyata sesuai juga dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Lalu yang prinsip dasar penggunaan BOS yang kelima adalah transparansi. Yang mana transparansi itu artinya dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai kebutuhan sekolah. Di era sekarang apa-apa terkait penggunaan dana baik APBN maupun APBD ya tentunya harus juga transparan. Tapi bukan berarti tadi LSM bisa mengetahui, bisa menggali lebih dalam, nggak begitu juga, karena ada koridor-koridor yang pas tentunya. Lalu selanjutnya kita lihat pokok-pokok kebijakan BOS tahun 2022. Ini sesuai Permendikbud nomor 2 tahun 2022 tentang juknis pengelolaan dana BOP penyelenggaraan PAUD dan BOS penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Yang mana yang pertama tentunya terkait dengan dana BOS reguler, yaitu program pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber bisa dari DAK non fisik. Selain itu, penyaluran BOS reguler bertujuan untuk yang tadi membantu biaya operasional sekolah. Selanjutnya, BOS kinerja yang merupakan dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar menengah yang berkinerja baik, berprestasi, dan sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak melalui program sekolah penggerak. Sebagaimana kita ketahui, kenapa ada beberapa yang menjadi sekolah penggerak itu mendapatkan BOS kinerja. Iya. Mohon yang baru gabung agar di mute ya. Baik, selanjutnya kriteria rekening untuk penyaluran dana BOS tahun 2022. Itu rekening satuan pendidikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, atas nama satuan pendidikan sesuai dengan nama yang terdaftar dalam Dapodi. Nama rekening disertai dengan nomor pokok nasional sekolah atau NPSN. Yang ketiga tentunya dikeluarkan oleh Bank Umum yang terdaftar dalam SKNBI atau BI RTGS yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini masih masih wajar lah, memang ketentuannya seperti itu. Untuk satuan biaya BOS tahun anggaran 2022 sendiri itu masih relatif sama, tidak ada perubahan. Jadi untuk Kabupaten Lebak SMA masih 1.500.000, SMK 1,6, dan untuk SLB atau SKH itu 3,5. Untuk Kabupaten Pandeglang sama, untuk Kabupaten Serang juga sama. Yang berbeda itu hanya untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel. Nah ini ditetapkan melalui Kepmendikbud 16/P/2021. Besaran satuan biaya bersifat majemuk dan dihitung berdasarkan dua indikator, yaitu indeks kemahalan konstruksi atau IKK dan indeks peserta didik atau IPD.
Oke, selanjutnya yang ini saya sampaikan tadi 12 komponen penggunaan dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah reguler. Tentu Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama terkait penerimaan peserta didik baru, yang kedua pengembangan perpustakaan, yang ketiga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, keempat pelaksanaan kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran, kelima pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, yang nomor 6 pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan, ketujuh pembiayaan langganan daya dan jasa, 8 pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, 9 penyediaan alat multimedia pembelajaran, yang ke-10 penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, 11 penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan, yang ke-12 yaitu pembayaran honor. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dari 12 komponen tadi, tentunya setiap komponen itu ada rinciannya, ada uraian kegiatan pembiayaannya. Ini kita ulas satu-satu. Yang terkait dengan pembiayaan penerimaan peserta didik baru, diantaranya penggandaan formulir dan publikasi, atau pengumuman penerimaan peserta didik baru, dan biaya langganan dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan daring. Nah, seborotin absen mang mesti jadi masalah. Ibu Beda mungkin bisa di-mute ya, Bu. Belum, bawahan. Oke, kita lanjut ya. Yang tadi saya sampaikan, lalu biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk yang poin A ini, pengumuman penerimaan peserta didik baru, biaya layanan penerimaan peserta didik baru dalam jaringan, itu saya lihat di YouTube itu untuk Jawa Barat sangat luar biasa itu. Keren sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat nanti, coba cari di YouTube PPDB Jawa Barat. Itu mungkin bisa kita adopsi. Kita memulai kegiatan verifikasi verifikasi kenaikan kelas 10 dan 11 pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 2 diklat ya? Suaranya ada barengan? Oke, udah nggak ada. Oke, kita lanjut. Selanjutnya penentuan peminatan bagi sekolah